Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita masih berikan kesempatan buat Tuhan. Mari kita bawa hati kita bawa hidup kita di dalam keadaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami malam hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan melewatkan malam ini Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari kita bawa hati kita. Kita bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjinya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanmu. Engkau yang lebih mengerti
Dia pada malam hari ini. Shikara mayara pasikira papa 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 nara mayara. Shikara papa 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 nara mayara nara pada pasikira papa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang sungguh luar biasa buat setiap kami malam hari ini Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada buat setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Biarlah Engkau terus memberikan roh sukacita buat setiap kami Tuhan. Biarlah roh sukacita itu menyala-nyala buat setiap kami, untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Masih ada sukacita? Saya percaya sukacita Tuhan boleh hadir di tempat ini. Dan biar kita jangan lewatkan sukacita itu. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan bangkit. Firman-Nya, segala waktunya.
Biarlah masalah ada dalam setiap kehidupan kita, karena kita percaya kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Kita mau sama-sama berjoget buat Tuhan, mau? Kita mau tanggalkan setiap beban kita. Kita mau memuji Tuhan. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kita tetap tertawa. Kita mau joget buat Tuhan. Pujian ini mengatakan walau sana sini pusing, tetapi kita Tuhan tetap bersuka cita. Masalah apapun kita tetap percaya, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi kita sudah berkeringat? Belum. Oh belum. Mau nyanyi lagi Bapak Ibu? Ya.
Pujian tadi mengatakan walau sana-sana pusing kita tidak usah mikir Bapak Ibu ya. Tetapi anak-anak Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Kita percaya meskipun kondisi seperti ini, tapi Tuhan tetap pelihara setiap kita. Amin. Tiba saatnya mungkin dari Bapak Ibu yang menyaksikan cinta kasih Tuhan ada Basus yang sudah silakan, atau Putu Mini monggo. Yang dari Saudi silakan. Oh iya, Pak Bita. Iya, kalau tidak apa-apa. Kita akan lanjutkan kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau siapkan hati kita pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan setiap kita, dan bahwa setiap Tuhan akan mendengarkan setiap doa kita pada malam ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, nyayanya yang baik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Kita mengatakan sama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Sama-sama beliau sekalian. Tak selalu Tuhan menjawab doa, di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan cara
ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan sepenuh hati katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat.
yang menjadi cerita hati kami malam ini, melebihi dari segala doa-doa kami Tuhan. Kami percaya malam ini Holy Spirit menguasai kami semua. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan, mencengkram hati kami malam ini Tuhan. Sinarama sakara bora paparama sakanara. Kami percaya malam ini Tuhan, Engkau adalah jawaban atas setiap masalah dalam hidup kami. Engkau adalah jalan atas setiap pergumulan kami. Kami percaya malam ini Tuhan, pulang dari tempat ini kami akan membawa kemenangan bersama dengan Engkau. Pulang dari tempat ini kami akan membawa kesembuhan. Pulang dari tempat ini kami akan membawa pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang terbatas ini. Kami persilahkan Roh Kudus masuk dalam hidup hamba Tuhan. Engkau berkata-kata lewat hidup hamba. Apa yang Kau taruh dalam hati hamba malam ini Tuhan, hamba akan sampaikan saat ini Tuhan. Thank you Lord, praise the Lord. Kuasai hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa menangkap apa yang Kau mau saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan malam ini, kita sama-sama katakan amin. Silahkan dulu saudara. Shalom. 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 Saya tidak percaya bahwa sebentar ya. Kita ada dalam pengurapan Tuhan malam ini, amin. Kita yakin dan percaya meskipun saudara tidak usah memandang saya sedang selangganan saudara. Kalau setiap kali saya berdiri di tempat ini, mesti saya itu adem panas. Itu sudah saya rasakan beberapa bulan yang lalu. Percaya, ngalir aja apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari ini, amin. Puji Tuhan. Saudara, saat ini saya akan melanjutkan pelajaran kita ya. Bahwa tahun ini kita mendapat apa saudara? Mendapat tema yaitu tentang saudara yang sudah dengar. Halo? Saudara ngantuk kabeh, saya pijet-pijetan saya. Ada sana semua saudara. Ayo yang suami, ayo pijet-pijetan ini, bojol kabeh bodoh ini. Ayo. Dipijiti saya supaya jangan ngantuk saudara. 1, 2, 3. Nah, sudah melek apa ya? Udah melek? Kabur lagi dipijiti kabur. Saudara, kita akan lanjutkan ya, bahwa tahun ini Tuhan menaruh satu visi dalam hidup kami, bahwa kita itu GPPS Air Hidup harus menjadi apa saudara? Terang dunia. Amin. Dari terang dunia itu kita akan melangkah sedikit maju, yaitu kita ada namanya menabur, amin. Kata menabur kemarin ada 3 hal, saya ingin mereview lagi terus berulang-ulang supaya Anda itu bisa ngelontok. Apa ngelontok itu saudara? Sampai apa? Menabur kemarin ada 3 saudara. Siapa yang bisa? Tapi saya nggak ada hadiah seperti kemarin ya. Yang pertama yaitu menabur apa saudara? Halo? Menabur doa. Menabur doa. PR-nya sudah dikerjakan. Saudara sudah mendoakan tetangga saudara, amin. Sudah mendoakan pemimpin saudara, amin. Sudah mendoakan bangsa negara, amin. Itu namanya menabur doa, amin saudara. Yang kedua adalah menabur berkat. Berkat itu kemarin kata Pak Yosua, apa yang ada padamu dengan kerelaan hati. Yang ketiga menabur kasih. Sudah memperhatikan orang-orang jalanan, sudah memperhatikan sekeliling saudara, amin. Saya bersyukur banyak jemaat sudah mulai merespon menabur kasih. Jadi menabur kasih itu tidak harus dengan saudara nunggu kaya dulu, nunggu sugih sik lagi nabur kasih. Tidak. Ketika Anda mempunyai niat untuk menabur, bukan jumlahnya, amin, tetapi ketulusan hatinya.
Saudaraku, kata menabur kasih, pertama perhatian, kasih sayang, pengampunan, kebaikan itu sudah kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari, saudara. Dan hari ini saya akan melanjutkan tentang kunci menabur. Apa, saudara? Kunci menabur. Jadi kemarin sudah nabure 3 hal, ya kan? Menabur apa? Doa, menabur berkat, menabur kasih. Dan ini saya akan berikan kuncinya. Jadi kalau Anda itu di rumah yang besar, di sini ada berkat banyak, kalau nggak punya kuncinya bisa masuk nggak, saudara? Halo? Misalnya rumah Papa Hasan itu ada makanan yang berlimpah-limpah, tetapi digembok, bisa masuk nggak, saudara? Bisa, tapi lewat gendeng. Mualaf kan bisa masuk. Tapi ini saya akan memberikan kunci menabur. Jadi orang itu menabur, kuncinya apa toh? Ayo kita akan belajar, saudara ya. Di dalam 1 Raja-Raja 17, ini bacaannya agak panjang, saudara ya. 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Saya akan bacakan ayat ganjil, Bapak Ibu yang genap. Sudah ketemu semua? Katakan amin. Amin. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya dan ia berseru lagi, cobalah ambilkan juga bagiku sepotong roti. Sesungguhnya tidak ada pada sedikitpun kecuali setengah tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengulangnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kita baca bersama-sama. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan pelantaran Nabi Elia. Puji Tuhan. Saudaraku, kita telah belajar di sini bahwa tahun ini adalah tahun untuk menabur untuk GPPS Air Hidup. Walaupun keadaan susah, tidak mungkin untuk menabur, saudara. Karena apa? Tahun ini adalah tahun yang sulit, tahun ini adalah tahun yang kering, tahun ini adalah tahun yang susah untuk kita mencari makan. Tetapi Tuhan perintahkan untuk saya dan saudara untuk menabur. Saudaraku, pada waktu itu ada cerita di sebuah tempat. Di sini ada yang namanya kekeringan, saudara ya. Beberapa waktu itu sungai kering dan hujan tidak turun di negeri itu. Bayangin, saudara. Kalau sungai wis sudah tidak ada hujan
hujan. Berarti tempat itu seperti apa, saudara? Halo? Kering, tandus. Saya yakin dan percaya waktu itu setiap orang yang tanam gote, yang tanam lagi, yang tanam padi, yang tanam apa, bisa berbuah dan saudara? Tidak bisa berbuah. Sama dengan saat-saat ini. Saat-saat ini adalah saat yang susah, saudara. Ketika Tuhan menaruh itu dalam hidup kita, ketika Tuhan itu menaruh, ayo nabur nak. Loh Tuhan, sekarang itu pagi aja sudah hujan. Saya belum melangkah dari rumah aja sudah hujan. Mau bekerja itu sudah hujan. Dari mana saya dapat uang? Benar saudara ya? Saya mensurvei di Ponorogo itu, saudara. Pagi-pagi saya datang ke Ponorogo, saya tanya sama tukang becak. Susah sekali waktu itu, waktu kemarin itu banjir itu kapan itu kemarin, saudara? Yang di mana? Sekayu ya. Itu saya orang yang tukang becak itu susah. Bu, saya itu belum ngayuh aja sudah hujan. Dari mana saya bisa mendapat uang? Saya hubung lagi sama Pak Gembala ini. Semua itu bakul itu bodoh ngeluh, saudara. Kenapa? Bakul gorengan, bakul apa lagi? Semuanya ngeluh karena hujan. Saudaraku, begitu juga dengan saat itu. Yang namanya janda ini juga mengalami yang namanya kekeringan. Janda ini mengalami yang namanya ekonomi yang tidak baik. Janda, saudara, ini janda suka apa janda miskin? Halo? Hah? Miskin kok tahu miskin dari mana, saudara? Wes rondo, orang duwe ditinggali anak, terus diundai apa? Ditinggali utang, malah mumet, saudara ya. Wes rondone suge, saya mau ayu apa? Wah, dapat apa? Warisan dari suaminya. Punya motor, punya mobil. Ini janda ditinggali anak, apa saudara? Orang dua bisa lemes, saudara. Tetapi ada kunci di sini kita akan belajar, saudara. Janda Safat ini mengalami kondisi yang tidak baik, minus, bahkan di bawah minus. Orang itu harus minus, ini di bawah minus, nol di bawah nol ini, saudara. Saya tidak bisa terang. Ini gimana buat hari ini, besok sudah tidak tahu. Tetapi di sini, saudara, kita akan belajar bagaimana kunci janda Safat ini mengalami kelimpahan. Yang pertama, saudara, susah, tidak pendetone moro. Gini. Saya sama Pak Gembala tiba-tiba datang ke rumahnya Mbak Sus. Mbak Sus pas ngadang. Wah, Bu Gembala ini, belum masak. Repot datang. Ini malah biaya seperti itu, saudara. Ada janda ini, orang dua. Waktu itu janda itu sedang bekerja mengumpulkan apa? Kayu. Tiba-tiba Pak Pendeta ini, kalau sekarang mungkin hamba Tuhan gitu ya, Pak Elia ini datang. Ini saudara, apa yang harus kita kerjakan kalau Anda ini seumpama janda, Papa Hasan? Saya mau tanya, ketika Anda itu hanya mempunyai tepung yang sedikit, pas kerja saya datang, Pak Hasan, saya minta minumnya Pak, dikasih. Siap. Loh ini kering loh. Oh, kering. Nah ini masa kering itu air susah, banyune orang milih lah, aku jaluk banyu. Sebutannya mawon. Sebutannya mawon. Banyak orang mengatakan sebutannya mawon, tetapi ayo kita akan belajar di sini. Bagaimana kunci janda ini mengalami kelimpahan? Ayat 10 sampai 11. Sesudah itu bersiaplah lalu pergilah ke Safat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Saudara, responnya bagaimana janda ini? Sepuntennya Pak, aku gue toyo. Sepuntennya Mas, aku gak duit, tapi kita coba lihat ini, saudara. Kunci yang pertama, saudara. Ketika perempuan itu pergi mengambil, mana dia? Ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Kata mengambilnya itu mengambil apa, saudara? Air. Yang pertama
pertama, kunci yang pertama adalah lakukan bagian kita. Apa saudara? Lakukan bagian kita. Ketika Tuhan itu menyuruh kita untuk menabur, orang usah kakean alasan. Manusia itu seringkali eman-eman. Apa banyu ini lagi apa? Lagi krisis kok minta banyu, minta air. Wah, gini. Namanya manusia itu pasti banyak alasan. Kenapa saudara? Karena manusia itu takut kalau kehabisan air itu. Tetapi di sini kita belajar bahwa janda ini melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ketika hamba Tuhan itu minta air, dia tidak alasan reno-reno. Amin. Tidak ngomong, aku nanti banyu. Wah, banyu kubur sawiti. Wah, aku enggak. Ini untuk anakku nanti kehausan piye. Tidak. Tetapi dia mengambilkannya. Artinya mengambilkannya apa? Dia memberi apa yang hamba Tuhan ini minta. Yang pertama, kunci dari menabur itu lakukan bagian kita. Orang usah kakean apa? Rewel. Orang usah kakean rengkek. Loh, Tuhan, iki aku ki nggon duit uang itu 50.000. Masa suruh ngasih? Lah aku dhewe piye? Kakean alasan. Tetapi kalau Tuhan bilang tabur, ya udah tabur. Masalah itu nanti menuai atau tidak menuai itu urusannya Tuhan. Saudara, malam ini ayo belajar. Seringkali kita itu malah mikir tuweane. Nggih napa nggih? Nggih. Urung nabur wis bingung aku oleh panen pira ya. Nabur urung banget kan kok aku nabur iki kok berapa kali lipat yang aku dapat. Jangan saudara. Lakukan bagianmu, selebihnya Tuhan itu yang akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Gak usah kakean rewel. Amin. Lakukan bagian. Kunci menabur itu gak usah bertanya lagi dengan Tuhan. Iki suaranya Tuhan mulai dalam hati. Seringkali kita dapat ya saudara ya. Ketika Anda berjalan, Mas Nova berkati pengemis itu. Kadang kita sebagai anak Tuhan, iki omongan Tuhan apa omonganku dewe. Saudara, iki omongan kalau hatiku dewe lah. Ayo kasih. Sering pernah saudara mengalami seperti itu? Halo? Ya. Mungkin ada tetangga saudara yang sedang mengalami sakit. Ayo jenguk ke sana. Ini suara Tuhan. Jangan kita itu seringkali berargumen ya. Suara Tuhan atau suara dewe itu suara Tuhan saudara. Amin. Gak usah nawar, gak usah apalagi rengkek. Iya Tuhan. Meskipun itu hanya sedikit air yang kau punya, ketika kau mau taat kepada Tuhan, Tuhan itu yang akan memberkati kita. Amin. Suatu saat saudara, saya lucu ada TikTok. Gini, Tuhan berkatilah orang-orang miskin yang ada di sekitar rumahku Tuhan. Berkatilah gelandangan-gelandangan Tuhan, kasihan mereka tidak bisa makan. Tuhan, itu hamba Tuhan saudara. Berkati Tuhan. Suatu saat Tuhan itu audible. Anakku, jualah semua milikku dan berikan kepada orang miskin. Waduh saudara. Loh, ini hantu Pak Tuhan. Ada ini Tuhan yang ngomong. Seringkali kita hantu. Karena apa? Karena kita itu masih suka dengan dunia ini. Karena kita itu masih eman dengan yang namanya menabur. Malam ini saudara, lakukan bagianmu, maka selanjutnya Tuhan yang akan menyempurnakan. Amin. Bagian kita apa? Menabur. Apa yang kita tabur? Doa. Bagaimana cara menabur doa? Di tempat ini hari Selasa dan hari Sabtu ada menara doa. Saudara datang di tempat ini, berlutut di tempat ini, itu sudah menabur doa. Amin saudara. Kalau saudara tidak pernah nabur doa, jangan harap saudara mendapat doa dari orang lain. Tapi ketika kita nabur doa di rumah, di gereja, dimanapun Anda berada, Anda menabur doa itu, maka Anda akan memperoleh doa yang sama untuk kita. Jadi apa yang Anda doakan, saudara nangis di tempat ini, gugur di tempat ini, air matamu itu tidak akan pernah sia-sia. Amin saudara. Malam ini meskipun tidak punya masalah, tabur doa. Amin. Tabur berkat, tabur kebaikan bagi orang lain. Yang pertama itu kita harus melakukan bagian kita. Masalah itu tumbuh tak tumbuhnya itu urusannya siapa? Tuhan.
Kalau Tuhan sudah menggerakkan hati saudara untuk menabur, orang usah ditunda-tunda, amin. Orang usah ditunda-tunda, langsung tabur itu saudara. Kalau Anda menunggu kaya untuk menabur, orang bakalan sugih sampai tua. Yo ngene iki sampai elek, yo ngene iki. Ketika Tuhan memberikan ayo tabur, tabur itu saudara, amin. Lakukan bagianmu. Seperti janda ini, dia ketika Elia minta minum, janda ini gak kakean ngomong, gak kakean protes, langsung dia mengambilkan minum. Saudaraku, yang kedua, yang pertama dia adalah lakukan bagian. Kalau Anda menabur doa, wes gak usah mikir dijawab, itu urusan Tuhan, amin. Tugasmu hanya menabur doa. Manusia seringkali gini, kalau doanya tidak jawab, marah-marah sama Tuhan, benci Tuhan, ngutuk-ngutuki Tuhan. Iki apa-apa Tuhan, dan Tuhan. Bukan bagian Anda untuk menyalahkan Tuhan. Bukan bagian Anda untuk, oh Tuhan aku punya masalah ini, harus selesai Tuhan. Makanya Tuhan ini koncomu masalah-masalah. Tuhan itu adalah maha kuasa, tidak bisa diperintah oleh hidup kita. Amin. Jadi Tuhan tidak bisa diperintah dengan ini loh. Aku pokoknya ini kudu gol Tuhan. Tuhan emangnya bestimu. Tuhan itu maha besar, amin. Tugasmu hanya menabur doa. Tugasmu hanya menabur kebaikan. Tugasmu hanya menabur berkat. Masalah itu tumbuh tidak tumbuh, itu urusannya Tuhan, amin. Jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika engkau menabur doa. Aku mendingan nabur doa Tuhan, itu masalahku. Kok orang dijawab-jawab ke Tuhan? Seringkali manusia itu apa sama Tuhan? Tuhan selalu aku kok gak tahu di rumah orang sama Tuhan. Aku enggak pernah didengarkan oleh Tuhan. Aku sudah seperti ini, gulung-gulung nangis-nangis dari bahasa. Lakukan bagianmu, amin. Saudara, lakukan bagianmu. Selebihnya masalah saudara dijawab atau tidak dijawab, itu urusannya siapa? Tuhan. Malam ini kunci menabur. Lakukan bagian. Jangan pernah engkau menarik bagian Tuhan. Jangan pernah engkau ini nggak bisa ngomong ini. Pokoknya ini loh Tuhan. Aku dua ini pokoknya. Pokoknya aku ini pokoknya ini. Tuhannya diancam-ancam. Lalu Tuhan itu loh, tanpa kita dia tetap Tuhan. Amin. Tanpa kita dia tetap Tuhan. Karena kita tanpa Tuhan. Kalau saya disambung. Tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa, amin. Seringkali manusia itu mengambil bagian Tuhan tanpa sadar, saudara. Kita mengambil bagian Tuhan, kita memerintah Tuhan. Apa yang kita minta itu harus Tuhan itu mengiyakan. Saya pernah khotbah, saudara. Tuhan itu bisa iya, tidak, dan tunggu. Seringkali manusia ini mengambil bagian Tuhan. Tuhan itu yang menumbuhkan, Tuhan itu yang menyuburkan tuayan itu, saudara. Bukan kita, amin. Tugasmu hanya menabur, amin. Tugasmu hanya menabur, bukan mengambil bagian Tuhan. Paham sampai di sini, saudara ya? Jadi kunci menabur itu, saudara, yang pertama, lakukan bagian. Jangan pernah Anda merasa, oh Tuhan, aku sudah menabur doa di tempat ini. Oh Tuhan, aku sudah menabur kebaikan bagi orang miskin. Oh Tuhan, aku sudah menjadi dermawan di tempat ini. Aku minta bagian untuk Tuhan. Salah, saudara. Malam ini lakukan bagian. Seperti janda Safat ini hanya memberi minum. Ketika Elia minta minum, dia hanya memberi minum, amin. Tanpa ada tanpa ada protes, tanpa ada apa, dia melakukan bagiannya. Malam ini, saudara, ketika engkau menabur doa di tempat ini, ketika engkau menabur berkat, ketika engkau menabur kasih, jangan pernah engkau mengharapkan tuayan itu, amin. Jangan pernah engkau merampas bagian Tuhan, tetapi lakukan bagianmu dengan sepenuh hati, amin. Dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh apa yang
kau bisa kerjakan untuk Tuhan, kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Amin saudara. Malam ini yang pertama adalah lakukan bagianmu. Amin. Lakukan bagian. Kata lakukan bagianmu. Jangan pernah merampas bagian Tuhan. Saudara, saya hanya ngalir saja ini. Saya hanya ngalir saja ini. Bukan dari diri saya. Saya tadi sudah banyak saudara. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berbicara malam ini, biarkan saya hanya manut malam ini. Apa yang Tuhan mau tahu dalam hati saya akan sampaikan kepada saudara malam ini. Seperti janda ini. Yang pertama, lakukan bagianmu. Amin. Yang pertama ya, lakukan bagianmu. Jangan pernah protes dengan Tuhan. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan pada saudara. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang jahat kepada saudara. Tetapi Tuhan memberikan rancangan yang terbaik. Seringkali kenapa? Doa kita dijawab dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saudara. Di situ ada jurang. Seringkali kita ngomong, aku pokoknya pengen nyemplung jurang Tuhan, nyemplung jurang. Itu jurang lah. Kalau aku izinkan engkau pasti masuk jurang. Saudara, kita flashback dalam hati kita malam itu. Lakukan bagianmu. Jangan pernah merampas bagian Tuhan. Amin. Tuhan tahu yang terbaik bagi Anda dan saya. Tuhan tahu, kita nggak tahu. Kita saja 1 menit ini nggak tahu saudara kita mau seperti apa. Benar saudara, bisa yang menjamin 5 menit ini kita masih ada di sini? Bisa menjamin? Bisa menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Kalau Tuhan, Dia bisa menjamin masa demi masa demi masa demi masa. Dia tahu apa yang terbaik bagi hidupmu. Amin. Ini saudara, kunci menabur. Saudara, lakukan bagianmu. Kalau engkau diutus sama Tuhan sebagai pendoa, berdoalah. Kalau engkau dipanggil sebagai pemuji, memujilah. Kalau engkau dipanggil sebagai pemain musik, bermainlah dengan segenap hatimu. Kalau engkau saat ini sedang di panggilanmu sebagai seorang WR, bernyanyilah, bersenandunglah dengan mulutmu. Amin saudara, lakukan bagianmu. Malam ini saudara, saya hanya ngalir saja. Apa yang Roh Kudus tahu dalam hati saya akan sampaikan kepada saudara. Yang kedua saudara, kunci yang kedua bagaimana kita bisa menabur. Yang pertama adalah lakukan bagianmu. Jangan pernah merampas bagian Tuhan. Jangan pernah Tuhan ini kalau manusia bisa disogok saudara. Benar saudara ya, kemarin waktu ini yang lagi hangat-hangat ya. Saya pun tiap hari biasa disambut, saudara. Ini setiap mesti disogok. Dengan 5 miliar kemarin 500 juta, ada yang 1 miliar, ada yang begini. Manusia itu bisa saudara sogok, tapi Tuhan tidak pernah bisa disogok. Tidak bisa. Akan barang-barang negara Tuhan itu tidak bisa. Yang penting lakukan bagianmu. Selebihnya Tuhan yang bekerja. Amin. Yang kedua saudara, di dalam ayat yang ke-13 sampai 14. Jadi tadi ceritanya Pak Elia itu minta air, ya toh? Minta air sama janda. Sama jandanya dikasih ya. Lah baru minta air manjalo apa saudara? Roti tuh. Pak Gembara muwegel Pak Bambang itu. Teko-teko gone putu mini Pak. Beli kayak ngombe di warung panggang. Megel ya. Saudara, inilah ayo kita belajar di sini ya. Kita akan belajar bagaimana kunci yang kedua saudara di dalam ayat 13 sampai 14. Tetapi Elia berkata, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan membawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Yang kedua, kunci yang kedua, yang pertama dilakukan bagianmu, yang kedua itu jangan takut kekurangan. Apa saudara? Jangan takut kekurangan. Ketika engkau menabur, jangan takut kekurangan, jangan takut melarat, jangan takut kering. Kalau engkau menabur, tabur. Sing los saudara, piye nomor los iki. Imat nabur ora ya.
Jelek-jelek, tak berapa enak. Akhirnya, loh, aku mangan apa ya? Ini iman imit beda mangan iman imit beda kan saudara. Kalau saudara itu dikasih panggang, enak mangannya apa iman imit saudara? Harusnya sama Tuhan itu yang dos itu saudara. Kalau Tuhan itu tabur, ya tabur. Jangan takut kekurangan. Hari-hari ini fenomenanya saudara. Fenomenanya anak-anak Tuhan hari ini, kenapa mereka tidak mau menabur? Kenapa mereka sulit untuk menabur? Karena mereka takut kekurangan. Dan aku nabur, dan anakku mangan opo? Ini jadi tepungnya tinggal segini loh saudara ya. Sama buli-buli minyaknya, misalnya diolah tuh hanya untuk sehari toh. Nah tangannya Pak Bambang. Nah, ini tangannya Pak Bambang. Nah, anakku mangan opo? Nah, saudara. Mangan opo Pak ya? Jangan takut kekurangan. Ketika Tuhan taruh dalam hati saudara untuk menabur, tabur itu. Jangan takut kekurangan. Saudara tidak akan pernah kere kalau saudara itu menabur. Amin. Saudara tidak akan pernah miskin kalau saudara menabur. Tetapi kalau Anda semakin pelit, itu bagaikan minum racun dalam hidupmu, dan racun itu akan masuk dalam hidup ini menjadi penyakit. Malam ini saudara, ketika kunci yang kedua itu, jangan takut kekurangan. Utamakan Tuhan dulu. Pak Bambang ngomong ke Putri Vena, "Bule, anu pitikmu belanja aku kabeh bule." Tak bae kabeh bule, sampean kok kari-kari bule. Pripun bule? Dibelah apa mboten bule? Oh, belah nih, ternyata belah besok ya. Belah saudara. Kalau Tuhan itu sudah menaruh itu, jangan takut kekurangan. Orang itu seringkali jarang menabur. Maksudnya itu untuk nabur itu susah, genggam karena takut. Malam ini saudara di sini dikatakan bahwa jangan takut kekurangan. Sebab beginilah firman Tuhan. Si ngomong ini Bu Lydia Pak Tuhan, ya. Beginilah firman Tuhan. Ini si ngomong saya Pak Tuhan, saudara. Kalau bilang firman Tuhan anak Israel, itu Tuhan sendiri yang ngomong ya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Pintar dia. Tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Saudara, saya mau tantang Anda malam ini. Saya ingin, kalau Anda menabur, di sini dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak itu tidak akan berkurang. Pengen gak saudara duit itu orang tak kurang? Pengen gak? Pengen gak? Kuncinya menang. Loh iki Bu, begini angel. Seringkali wong pengen iki utuhan. Tapi kalau saudara semakin pelit, duit mungkin saya entek. Tetapi kuncinya, uang senengan ben ora entek, ben ora kurang. Duit ning dompet kuwi Pak ya. Ben ora entek, ben ora kurang, piye carane? Tabur, rasa mikir kok mumet. Piye ya? Nabur tidak akan habis dan tidak akan berkurang. Wes mulai besok praktek saudara. Amin. Praktek, percaya. Kalau saudara memberi berat segini genggam, besok berkarung-karung akan datang. Percaya saya pernah ngalami seperti itu. Amin. Saya pernah ngalami orang usah wedi kekurangan. Percaya ini saudara. Dompet ini tidak akan pernah kempes. Dompet ini tidak akan pernah kekurangan kalau engkau menabur. Amin. Tetapi kalau engkau pelit, ini dompetnya bolong. Wah, saudara itu, buli-buli itu tidak akan pernah berkurang. Jangan takut untuk menabur. Jangan takut kekurangan. Saudara, saya akan beri bengenah ya saudara. Saya itu ketika saya mau di wisuda TFOA, saudara, uang saya itu hanya 50.000 kalau enggak 75.000 waktu itu. Saya belum bayar SPP. Kengko sore di wisuda, sudah pernah dengar ya. Tapi ini sangat memberkati saya. Kemudian lihatnya teman-temanku ini orang Cina.
Kalau orang Cina-Cina itu dibawa apa namanya itu make up, apa salon, apa namanya itu, dia telepon salon untuk datang ke asrama dandani. Saya plonga, wes urung bayar SPP, duit kalau 70, kalau tidak 70 ya saya kalau tidak salah itu saudara. Kemudian temanku itu sudah wirawiri nama orang yang mau diwisuda sudah belajar, aku belajar orang duit, waktu itu ya, mama ini saksinya ya. Waktu itu Tuhan itu menangis dalam hati saya. Ada teman saya namanya Tiwi. Tiwi itu orang Malang. Tiwi itu, Luwi, kamu kenapa kok tidak dandan? Wah, duit aku, temanku itu bilang gitu saudara. Aku kan bayar SPP US, aku diwisuda lah kowe. Ya waktu yang diwisuda, saya itu belum megang uang. Tapi dalam hati saya itu gini, Roh Kudus kayak duit munen Tiwi, ben Tiwi bisa make up. Kurang bayar, ke duit 75 atau 50 ribu suruh ngasih Tiwi untuk make up, untuk apa namanya salam gitu kan. Saya itu maju mundur ya, orang itu gitu jadi diomong itu kan, saya maju saya mundur, kok piye ya dengan aku mulaiku ya piye, kayak orang Tiwi sudah penting izin aku gitu ya, maju mundur, kemudian saya gini, aku percaya Tuhan, aku akan kasih pada Tiwi ini, aku gak akan bakal mati waktu itu gitu kan, saya kasihnya wi. Gini nyalon, dah kowe, aku kok mesti salonku luwih apik. Saya kasih Tiwi. Ketika beberapa setengah jam setelah itu saudara, tiba-tiba mama ini datang. Mama, papa, adik, Mbak Yuli Sumarono, tahu ya cerita ya? Mbak Tutik tahu loh, dia salon loh ya. Saya itu saya itu momen yang paling dalam hati saya itu terkejut dengan Roh Kudus itu apa? Ketika saya itu wis kaya orang di pengharapan. Jenenge wong nek ngene ning ngarep apa jendela waktu itu. Tiba-tiba papa saya gini, "Dok, ya kayak iki bapak dodan. Mama, ini kita. Lah kok Mbak Yuli ya, Mbak Yuli, Mbak Tutik itu datang benar. Dia datang dan bapak saya bilang gini, "Dok, bayaran SPP-mu lunas sama kabeh." Itu saya di wisuda berangkat jam 4, bapak saya setengah 3 baru datang, mepet. Terus saya langsung ke tempatnya Cik Lisna itu bagian administrasi. Cik Lisna, saya mau buru-buru ya penamre melok wisuda. Saya buru-buru langsung melunasi saudara. Kemudian baru lunasi wayem, loh, lah aku kok belajarnya sopo sih tak nggih ya saudara. Waktu itu belajar teman-teman tuh kaya-kaya saudara, teman saya termasuk Mama Yeni ya, pernah tahu ya, pengusaha saya adalah hanya orang biasa waktu itu saudara. Kemudian Mbak Tuti kok jelarin bawa alat make up sak koper, tak dandan bener. Saya dipinjami blazer, saya didandani, waktu itu saya langsung Mbak Yuli itu pakai mobil waktu itu Innova terbaru kan, loh koncoku numpak bis anu itu saudara, bis angkutan untuk mahasiswa saya itu saudara, meskipun diwehi uang saya itu ya numpak mobil bagus. Ketika saya bilang Tuhan jangan takut kekurangan, amin. Ketika kau menabur kepada Tiwi itu, Tuhan berikan yang lebih baik, tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah kurang. Saya bisa diwisuda malam itu saudara, semua karena Tuhan. Malam ini ayo jangan takut kekurangan. Ngomong sampingnya jangan takut kekurangan. Ayo jangan takut kekurangan saudara. Saudara tidak akan pernah mengurangi hartamu sepeser pun, tetapi lumbungmu itu akan semakin berlimpah. Tokomu akan semakin berlimpah, amin. Apalagi ya di sini ya, ini Mas Dedi, Mbak Desi, semuanya ini. Jangan takut kekurangan. Ketika Tuhan ingin kau menabur, orang usah kakean rewel. Jangan takut. Ojo wedi nek kurang. Percayalah, Tuhan akan melimpahkan berkatnya dengan luar biasa. Yang terakhir saudara, kita akan belajar ayat yang ke-17. Ayat yang ke-15 dan 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat
seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara, coba ini poinnya, saudara coba lebih memperhatikannya. Tepung dalam tempayan itu apa saudara? Tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu apa? Tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan pelantaran Elia. Yang ketiga saudara, melangkah dengan iman. Apa saudara? Melangkah dengan iman. Kata Pak Penjuan kemarin mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan, iman tanpa perbuatan mati. Nah, sekarang jadi semua orang di, tapi orang di tapi nggak melangkah. Tapi di sini perempuan ini langsung membuatkan roti. Dia tahu kalau aku buatkan roti ini, aku dan anakku tidak makan. Ngerti nggak saudara? Ngerti nggak nanti kalau konsekuensinya kalau aku ngasih roti ini, aku sama anakku tidak makan. Tetapi janda sahabat menangkap firman, ketika engkau membuatkan roti ini untuk Pak Gembala, untuk Pak Elia, engkau tidak akan pernah kekurangan. Saudaraku, ketika saya minta buahnya, Bu, ulah masak nih kombinasi, Bu. Masakan ini buasan ini punya masakan namanya kombinasi, komplikasi. Kombinasi. Jadi buasan ini Bu Patmi ini komplikasi, komplikasi kayak rolor. Di sini apa saudara? Wes telur, sing kentang, apa nih? Ayam sosis di situ. Saya tanya itu apa Bu? Komplikasi. Nah, suatu saat ketika saya datang ke rumahnya buasan, saya tolong Bu, buatkan saya masakan komplikasi Bu. Sementara buasan itu di kulkasnya hanya buat sehari itu buat bahan atau buasan. Dimasaknya betul. Saya masakkan. Saya masakkan dari itu komplikasi. Jadi sekarang itu macam-macam masakan komplikasi saudara. Normal. Jadi janda ini membuatkan roti itu Nabi Elia. Namanya ini langkah iman. Belum tahu tetapi melangkah. Saudara ya. Belum tahu tapi melangkah. Nah, dia ngomong Pak Pendeta, ayo nabur sayur. Aku dewe ke sayur angel nabur. Saudara, saya di sini setiap Jumat kami itu ada yang namanya berbagi kasih untuk sesama, saudara. Jadi sayur mayur, kulupan, apa nih? Wes pokoknya apa ya saudara. Setiap Jumat di sini kayak pasar. Pagi-pagi itu sudah ramai, sudah ini terang kita sudah mulai bersinar. Kemarin Jumat saya itu agak keringan, juga keringan sih sebenarnya. Saya kan doa pagi tengah 5 sampai tengah 6. Disuwun aja tangga-tanggaku. Lah pengaruh kawan, malah tenang saudara. Iki jangan ke sopo. Malah tenang ngerti aku tak cantor-cantor tak cukup dewe kan saya sudah pesen di sini ya, pesen apa? Sayur ya saudara. Jadi teman-teman tetangga-tetangga itu sudah nunggu kalau hari Jumat itu pasti ada berbagi kasih. Kemudian saya tengah-tengah bawa baru datang. Oh, aku nak kena bebek. Iki sudah mulai gimana tenang gimana nantang. Iki piye malah kalau disuruh lagi saya. Nah, ini loh esok aja. Iki saudara berbagi kasih untuk sesama melangkah. Kita sebagai anak Tuhan nggak bisa ngomong, percaya Yesus. Benar apa dari itu? Gua punya saat itu saudara. Ini bukan apa ya? Sekarang metode kita itu beda. Kita harus menjadi terang bagi banyak orang. Caranya bagaimana? Apa yang ada padamu? Melangkah dengan iman. Ketika saya sama Pak Gembala itu punya, aku harus berbagi sayur. Seringkali mungkin kacang panjang itu bagi saudara marahi asam urat ya, bawa ke sini. Anda punya kacang panjang, punya apa nih? Terong, tahu kemarin Deborah itu mau nabur kawanan. Dan kayaknya mas tutup sama Deborah itu bawa terong, apa lagi Bu? Tahu, Sidon sama Deborah itu di sepanjang perjalanan itu ditabur. Mereka ngomong ini apa sih? Aku bagi-bagi terong, bagi-bagi tahu. Ini menabur bagi sesama. Aman saudara, tidak banyak saudara, 10.000 itu. Saudara belikan kangkung, wih sak-sak orang.
Itu saudara, di sini sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Setiap Jumat Renio tengah 6 ini bekal ibu-ibu loh royok. Ada kalau kasih ayam kabeh. Kalau ada ayam saudara, pokoknya rame. Kemarin pernah saya ayam, telur, macam-macam saudara. Terus apalagi ya tomat, macam-macam. Jadi di situ ada pilihan, kalau terong, ada yang ale pokoknya banyak di situ. Ini loh, kita melangkah dengan iman. Gereja kita itu harus menjadi terang dunia. Kalau nggak duit taburan tahu, duit tempe taburan tempe, apa saudara? Duit doa taburan doa. Apa yang Anda punya tabur, melangkah dengan iman. Amin, amin. Ini terang dunia sudah mulai gemerlap. Apa kaya gereja bagi-bagi sayur. Jadi, Gerejane kok iso masjid piye? Bagi-bagi sayur, saudara. Amin. Gereja bukan saya, bukan Bu Andi, bukan Pak Bambang. Dia berkata gereja bagi-bagi sayur. Jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ayo saya menghimbau saudara, meskipun di rumah-rumah, ayo kita tabur kebaikan bagi semua orang. Amin. Ronggo udah kaitan loro nih semua ini apa lagi? Ada acara apa? Nggak ada acara Bu. Berbagi senang, tempe olok loro oleh senang saudara. Amin. Tidak perlu mahal, tidak perlu kaya, saudara bisa menabur. Lakukan dengan iman. Ketika Anda menabur, percayalah dompet itu gak akan pernah kosong. Amin. Seperti saya dengan Pak Gembala, orang pernah kekurangan. Buktinya apa? Saya semakin melebar ke kanan dan ke kiri. Orang pernah kekurangan. Di mana pun saya berada, menabur kasih, menabur damai sejahtera, menabur apa yang bisa saya tabur. Buktinya kami diberkati Tuhan, tidak pernah meminta-minta. Amin. Tidak pernah kekurangan. Malah aku bingung, lambi kurang sedang orang. Jadi ini loh, berkat Tuhan itu ketika kita melangkah dengan iman, ketika kita berbagi untuk sesama. Goalnya ayat terakhir itu saudara, Tuhan akan memberkati lumbungmu dengan tidak kekurangan. Dompetmu itu loh, kok saya eneng ya, tak duduk dengan lewat, kok saya eneng sama lebih dari Tuhan. Amin. Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur. Jadi apa dia berapa saudara? Niat, betul saudara. Seperti bule ini dia niat tok ya, saya saksikan dulu ya. Dia tuh niat ingin berbagi 100 hari, 100 hari, 1000 harinya Pak Lek saudara. Tuhan, aku pengen beli Tupperware, itu Tupperware, tabernakel. Ayo mulai ya, dek, aku 1000 hari ini paling aku tabernakel itu apa boleh? Tabernakel dia bilang Tupperware juga, Tupperware ada ya, itu bagus. Ya doa dan umat darah tinggi. Sebenarnya Tuhan sudah siapkan benih, tinggal kita itu ada niat apa enggak sih. Tiba-tiba bule ini awan-awan dan ada yang bule ya. Ada orang itu ngeteri uang sama apa namanya itu, sama beras itu 1 sak. Waket gitu. Nah, dia Tuhan itu luar biasa, dia tumben luar biasa bule. Aku sampai percaya bule benar tepat pada waktunya. Bule ini 1 sak sama uang ya, jadi bisa beli daging. Kemarin Pak Bahasa tidak datang Pak. Dagingnya enak, daging. Enak dimasak bumbu apa Bali. Terus dia bilang gini, Tuhan, ini jadi kayak stiker api loh Tuhan, tapi uangnya itu habis. Nangis sama buat dibuat sama bule ini. Oh Tuhan, kalau benar ketika bule itu keluar, ada tetangga ya. Mbak Min, ini Mbak Min. Ada berkas sedikit. Kok ya pas sudah dia apa beli stiker, maksudnya stiker itu ada 1000 harinya Bapak dan itu kan lebih jelas itu loh saudara. Akhirnya kok murah dong Mbak, tak kok nendok lah, tambahin dok saudara itu loh. Jadi apa kesimpulannya, benih itu Tuhan sudah kasih, tinggal apa nih minyak. Benar kan saudara? Minyak mau lihat menabur, halo? Ayo tabur minyak, nanti percaya benih itu Tuhan sudah kasih. Tinggal kita itu loh apa nyalurkan saja, nyalurkan. Dia jadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Percayalah, dompetmu tidak akan pernah habis. Dan
buli-buli minyakmu tidak akan pernah berkurang. Tempayan itu artinya apa? Tempat apa? Tempat untuk nampung beras, apa? Lumbungmu tidak akan pernah habis. Semakin kau hidup makin ada, semakin saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Kunci yang pertama tadi apa saudara? Lakukan bagian kita. Yang kedua, jangan takut kekurangan. Yang ketiga, melangkah dengan iman. Ketika engkau melangkah dengan iman, percayalah lumbungmu akan terisi penuh dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Tidak akan kurang dan tidak akan habis. Tidak akan pernah kurang, tidak akan pernah habis. Terus tidak akan pernah kurang, tidak akan pernah habis. Itu akan tetap bahkan berlimpah-limpah. Puji Tuhan. PR-nya, PR-nya sama Bu Lydia ini. Mulai besok lakukan bagianmu. Apa saja? Menabur doa di rumah suami istri bergandeng tangan. Di sini mebah doa masih lancar ya. Halo. Orang kadim. Kadim ya. Ketok ini penyakit eres. Lakukan bagianmu, mebah doanya yang mulai kendor. Tuhan itu juga loh. Atapnya Mas Nova ngepul mengepul dengan apa? Minyak apa namanya Pak? Ukupan lah. Atap dari Padian, atap Butuh Mini ada enggak? Tuhan bau. Wangi nanti berkat Tuhan itu akan tercurah. Amin saudara. Ayo lakukan bagianmu. Doa-doa yang sudah mulai redup, suami istri yang mulai tidak sepakat, mulai hari ini harus sepakat lagi berdoa. Amin. Suami istri yang gegeran aja, piye doa geger aja, harus dipersatukan lagi, sepakat lagi dengan doa. Amin. Lakukan bagianmu. Yang kedua, jangan takut kekurangan. Yang ketiga, melangkah dengan iman. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Bapak berdiri. Kita praktek mulai malam ini. Saya undang pemain musik. Singer, mari Mas. Mari bangkit berdiri saudara. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
kita semua boleh menangkap apa yang Kau mau malam ini, Roh Kudus. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang berbicara atas hidup setiap jemaat kami, Tuhan. Hamba telah sampaikan kunci menabur malam ini, Tuhan. Yang pertama, kami melakukan bagian kami, Tuhan. Yang kedua, kami tidak akan pernah takut lagi kekurangan, Tuhan. Yang ketiga, kami akan melangkah dengan iman, Tuhan. Malam ini kami percaya, Tuhan, pulang dari tempat ini kami akan membawa kunci-kunci ini untuk dalam hidup kami, Tuhan. Kami akan praktekkan dalam hidup kami masing-masing, Tuhan. Menabur doa, menabur berkat, menabur kasih, Tuhan, akan kami laksanakan atas rumah tangga kami, atas lingkungan kami, dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya ketika kami menabur, Tuhan, lumbung-lumbung kami tidak akan pernah habis, Tuhan. Lumbung-lumbung kami tidak akan pernah berkekurangan. Kami akan semakin berkelimpahan diberkati, Tuhan, luar biasa. Malam ini blessing-Mu mengalir atas GPPS Air Hidup, Tuhan. Blessing Raja-Raja mengalir saat ini, Tuhan. Di antara kami tidak akan pernah kekurangan lagi, Tuhan. Kami akan menjadi berkat bagi banyak orang, Bapak. Thank you, Lord. Praise the Lord. Terima kasih, Bapak. Inilah doa dan ucapan syukur kami, Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita yang diberkati Tuhan malam ini, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk, saudara. Bapak Ibu diberkati melalui firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita melakukan tentang kunci menabur tadi. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi, kita harus melakukan bagian kita. Yang kedua, jangan pernah takut kekurangan. Dan yang ketiga, kita harus melangkah dengan iman. Kalau menabur, kalau tidak ada niat, itu juga susah. Tetapi kalau sudah ada niat untuk menabur, saya percaya Tuhan akan menyediakan berkat-berkat buat kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Saya minta Adina untuk berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan, Untuk ini persembahan kita pujikan bersorak-sorai bagi Yesus yang bertugas. Kami persilakan. Berbahagia semua.
terima kasih buat persembahan Bapak Ibu sekalian. Biarlah Tuhan membalikan lipat kali ganda. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan pengumuman. Untuk yang pertama, saya umumkan untuk kas diakonia sampai saat ini sudah terkumpul 3.918.000. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Dan untuk kas diakonia ini kita akan gunakan untuk kegiatan sosial gereja. Yang kedua, kami minta dukungan doanya Bapak Ibu yang terkasih untuk besok Senin, Selasa, Rabu. Saya bersama istri dan ibu akan mengikuti rakerda yang ada di Pligen Pasuruan. Jadi 3 hari kami tinggal dulu. Dan untuk doa hari Selasa tetap ada. Nanti akan dikoordinir Ibu Deborah. Jadi tetap ada doa hari Selasa, yang ikut doa tetap doa. Jadi kami doa di sana, dengan doa di sini. Jadi sama-sama doa. Ya, kita akan mengadakan pengumuman. Untuk yang pertama, menara doa akan diadakan hari Selasa di gereja jam 19 atau jam 7 malam. Saya mengharapkan Bapak Ibu yang pengen ikut doa bisa bergabung di menara doa di gereja jam 7 malam. Untuk latihan pelayan doa diadakan hari Jumat di gereja pukul 19 atau jam 7 malam. Selanjutnya, untuk Pondok Daud akan kita adakan hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Selanjutnya, untuk ibadah raya besok Minggu diadakan di gereja jam 18.30 atau setengah 7 malam. Sekolah Minggu diadakan di Pastori jam 7 malam. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan atau pengen didoakan bisa menghubungi kontak person ini dan kami akan bantu berdoakan supaya setiap pergumulan kita mau serahkan dengan pada Tuhan. Seperti tadi berkata bahwa kadang kita di saat doa pengen dijawab Tuhan, tapi Tuhan tuh punya otoritas sendiri Bapak Ibu. Kadang Tuhan tuh, kenapa kita tidak dijawab? Ada sesuatu yang mungkin Tuhan akan kerjakan buat setiap kehidupan kita. Atau mungkin kenapa doa kita dijawab? Kita introspeksi dulu, apa sih yang mungkin saat ini belum berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kadang kalau kita sebagai anak Tuhan gak usah nuntut Tuhan. Jadi kalau kita mau doa, ya doa saja. Mau dijawab dan dijawab, kita tetap berdoa sama Tuhan. Amin. Ya, itu yang ini doa. Terus yang terakhir Bapak Ibu, kita akan tetap mengadakan untuk Paskah. Nanti untuk waktunya kita masih nunggu kapan. Itu kita akan mengadakan ibadah Padang. Nanti untuk tepatnya kita masih survei dulu. Untuk pelaksanaannya nanti sekitar April atau Mei ya. Nanti untuk tanggalnya kita belum tahu. Kita masih survei dulu. Cuma planning kita pertama, kita mau mengadakan ibadah Padang di Kresek atau Kare itu ya. Iya itu. Tapi kami belum survei dulu tempatnya bisa memadai enggak. Nah untuk kegiatannya kita mau mengadakan hari Minggu. Hari Minggu nanti kita adakan pagi, kita adakan acara itu. Nanti sorenya kita tidak usah ada ibadah karena kan sudah pagi sampai sore nanti sudah capek, kita ibadahnya digabung waktu ibadah Padang. Untuk waktu selanjutnya masih nunggu. Kita akan tutup ibadah pada saat ini Bapak Ibu. Saya sudah bagi berdiri. Waktu dan tempat kami silakan Bapak Ibu kembali. Segala pujian,
puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa, boleh mengajari kami, menasihati kami, sehingga kami boleh menabur dengan baik secara Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dimanapun saja hamba-Mu berada dan melayani. Hikmat marifat kecurahan buat hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaannya, berkati anak-anaknya, sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan senantiasa memberi jalan kepada yang terbaik. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang susah Tuhan hiburkan, semuanya Tuhan memberkati dengan baik-baik. Berkat-berkat terbaik tercurah atas sidang jemaat-Mu pada saat malam hari ini. Tuhan, kalau sebentar lagi kita akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Yang mau pulang ke Ponorogo, ke Madiun, bahkan di sekitar sini, Tuhan senantiasa menyertai, melindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, syukur, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu pulanglah dengan membawa berkat damai, sejahtera, sukacita yang daripada Bapa Surgawi lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kita malam hari ini, memberi kekuatan, kesehatan, menyertai mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua, yang diberkati dan yang beriman sama-sama mengatakan amin. Amen.